Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinauler. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal TKD BUMN yang mana seperti yang sudah kita lihat bersama-sama di beritanya bahwa BUMN akan buka kembali di tahun 2024 ini. Maka dari itu, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik mulai dari sekarang untuk menghadapi tes TKD BUMN tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama, pada video kali ini kita langsung saja untuk membahas contoh-contoh soal dari TKD BUMN. Oke, untuk yang pertama ya. Di sini ada word classification. Oke. Di sini ada word classification. Nah, untuk word classification ini, kita sebagai peserta itu nanti akan melakukan menjawab soal yang mana kita tuh disuruh mencari kalimat yang kata yang tidak memiliki kesamaan. Jadi nanti itu akan disediakan pilihan 5, yang mana 4-nya itu memiliki kesamaan makna, memiliki kesamaan arti, sementara yang satunya itu akan berbeda. Nah, seperti contoh soal yang pertama ini, ya, itu satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain. A, itu membayar. B, membeli. C, menjual. D, menawar. Dan E, menukar. Nah, di sini kalau menurut teman-teman, mana sih dari kelima kata ini yang tidak memiliki kesamaan? Oke, sebelum dijawab, mungkin teman-teman bisa menjawab terlebih dahulu. Oke ya, dari kelima pilihan ini, itu ada membayar, membeli, menjual, dan menawar ini, itu masuk ke dalam transaksi jual-beli. Ya, ini dapat dikategorikan atau masuk dalam hal yaitu transaksi jual-beli ya. Transaksi jual-beli. Jual-beli. Nah, kemudian untuk yang menukar, ini masuk transaksi jual-beli apa enggak? Ini tidak. Ya, ini tidak termasuk dalam hal transaksi jual-beli. Jadi untuk kata membayar, membeli, menjual, dan menawar ini memiliki kesamaan dalam hal tertentu ya. Dalam hal tertentu ini apa? Dalam hal untuk melakukan transaksi jual-beli. Ya, dalam transaksi jual-beli tentu ada membayar, membeli, ada juga menjual, ada juga menawar. Kalau menukar, ini tidak termasuk dalam hal transaksi jual-beli. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena kita mencari satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini juga sama ya. Masih masuk word classification. Ini coba temukan satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain. Nah, di sini ada kata menusuk, mengiris, menggunting, membelah, dan meregas. Nah, ini teman-teman akan menjawab apa? Oke ya, langsung saja kita jawab. Nah, di sini kita lihat, di sini ada menusuk, mengiris, menggunting, membelah, dan meregas. Nah, jika kita lihat, kan kita suruh mencari satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Jika kita lihat di sini, mengiris, ya, menggunting, membelah, dan meregas, ya, keempat kata ini itu masuk dalam hal apa? Dalam hal memotong ya. Dia ini sama-sama melakukan kegiatan memotong ya, memotong suatu benda ya. Misalkan benda ini diiris lama-lama akan terpotong, benda ini digunting ya pasti udah terpotong. Kalau membelah ya udah pasti terpotong dia. Bergas juga dia akan terpotong. Lalu kenapa menusuk tidak? Karena benda itu yang ditusuk, kalau ditusuk ya dia belum tentu terpotong gitu. Maka satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain itu adalah yang A. Menusuk ini tidak termasuk dalam bagian dari
mengiris, menggunting, membelah, ataupun meregas. Atau menusuk itu bukan memotong gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih di soal yang sama. Ya. Di sini temukan satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain. Di sini ada terpal, spanduk, taplak, layar, dan perahu. Kira-kira yang mana yang kata ini tidak ada hubungannya dengan kata yang lain? Oke, kita lihat ya satu-satu. Terpal, ya teman-teman tahu terpal, spanduk, taplak juga, layar, nah dan perahu. Nah dari kelima kata ini kita bisa simpulkan ya bahwa terpal, spanduk, taplak, layar ini merupakan apa? Suatu bidang datar yang berupa kain ya atau bidang datar ya, bidang datar. Pokoknya dia bentuknya pasti seperti ini. Nah, dia juga berupa kain itu. Ya, terpal, spanduk, taplak, dan layar. Lalu bagaimana dengan perahu? Perahu ini jelas sudah berbeda dengan keempat kata yang lain. Ini tidak samalah dengan apa? Tidak ada hal yang sama dengan keempat kata lain itu. Tidak ada satupun hal yang sama dari perahu dengan keempat kata ini. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, nah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, teman-teman tuh harus rajin latihan soal, harus banyak latihan soal, dan harus banyak mengerti kosakata ataupun makna-makna dari setiap kata yang ada. Dan caranya ya itu lagi, teman-teman harus banyak latihan soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada lagi ya. Di sini masih sama soalnya. Ada 5 kata ya. Di sini ada hilang, kabur, lenyap, lari, dan jalan. Kira-kira mana nih kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain? Oke, kita lihat ya satu-satu. Di sini ada hilang. Hilang ini itu memiliki kesamaan kata dengan lenyap. Udah berarti lenyap ini sama dengan hilang. Ya. Lalu bagaimana dengan kabur? Kabur ini memiliki kesamaan kata dengan lari. Sedangkan lari ya ini sama dengan kabur. Lalu bagaimana dengan jalan? Jalan ya tidak ada kesamaan dalam hal tertentu dengan kata-kata yang lainnya. Berarti jalan ini ya nggak ada pasangannya gitu atau nggak ada hubungannya dengan kata-kata dari 4 kata ini. Berarti jawabannya adalah yang E. Mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup pahami maknanya apa, kemudian teman-teman pasti bisa menyimpulkannya. Dan juga ya teman-teman bisa banyak latihan soal lah. Karena soal word classification ini harusnya teman-teman bisa benar semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masuk word classification lagi ya. Di sini masih sama. Di sini ada 5 kata, televisi, setrika, radio, wajan, dan kulkas. Kira-kira mana nih salah satunya yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lainnya? Oke, kita lihat ya. Di sini ada televisi. Televisi ini merupakan alat elektronik ya. Alat elektronik. Oke. Setrika juga masuk bagian dari alat elektronik. Radio apalagi itu masuk bagian dari alat elektronik. Wajan. Wajan ini nggak termasuk ya. Wajan tidak termasuk. Dan sini ada kulkas juga termasuk dari perangkat alat elektronik. Berarti jawabannya sudah jelas yang D. Ya. Oke, dia televisi, setrika, radio, dan kulkas ini memiliki kesamaan dalam hal ya mereka ini sama-sama alat elektronik atau alat yang jelas membutuhkan perangkaian elektronik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke tipe soal number sequence. Ya, nah untuk number sequence yang ada di TKD BUMN ini itu berbeda dengan number sequence yang ada di soal seperti CPNS atau mungkin di tes SNBT ya atau tes psikotes lainnya gitu. Nah,
untuk number sequence yang ada di BUMN ini, kita akan diberikan bentuk soal seperti ini, ya, itu yang mana dia dipisahkan dengan 3 sekat ini. Ya, dipisahkan dengan ini. Dan kemudian di sisi kiri dan kanan, ya, 3 angka yang ada di sisi kiri dan sisi kanan, ini polanya sudah pasti benar. Sudah pasti benar. Sedangkan 5 angka yang ada di tengah-tengah ini, itu polanya pasti ada salah satu yang salah. Dan tugas kita itu akan mencari angka yang tidak mengikuti pola pada deret angka yang ada di sini semua. Nah, untuk mengerjakan bentuk soal seperti ini, teman-teman, kalau tips dari saya, teman-teman bisa melihat pola yang ada di sisi kiri dan sisi kanan terlebih dahulu. Ya, oke. Kita coba kerjakan soalnya. Kita lihat dari sisi kiri terlebih dahulu. Di sini ada angka 6. Oke, bentar. Ini dihapus dulu ya. Dihapus. Bentar. Oke. Nah, di sini ada angka 6, 12, dan 16. Nah, jika kita coba dengan menggunakan pola lompat satu angka gini, 6 ke 12 ini dikali 2. 12 ke 16 itu ditambah 4. Ya. Oke, kita lihat ke sisi kanannya dulu. Jangan kita langsung kerjakan di sini. Nanti kita coba lihat di sini. Apakah sama polanya seperti ini atau tidak. 156 dikali 2. Itu hasilnya 312. Dan 312 ternyata benar ditambah 4 hasilnya adalah 316. Berarti polanya adalah kali 2 dan tambah 4. Ya. Nah, maka di sini bisa kita lanjutkan. 16 dikali 2 hasilnya 32. Aduh, kali 2. Kemudian 32 harusnya di sini tambah 4 dan benar. Hasilnya 36. Dan 36 di sini tambah 2. Kali 2. Benar, 36 kali 2 72. Kemudian di sini tambah 4 lagi. 72 tambah 4 harusnya adalah 76. Berarti yang salah adalah yang ini. Harusnya ini adalah 76. Oke, 76 tambah dikali 2, berarti kan tambah 4 kali 2. Hasilnya 152. 152 tambah 4. Hasilnya 156. Berarti jawaban yang salah adalah yang D. Nah, angka yang salah adalah 78 dan jawabannya adalah yang D. Yang tidak mengikuti pola adalah yang D, 78, yang mana ini harusnya adalah 76. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih sama ya. Bentuk number sequence di tes TKD BUMN itu sama semuanya seperti ini. Nah, kita lihat lagi untuk sisi kiri dan sisi kanannya itu seperti apa. Oke, kita coba dengan satu-satu angka. 8 ke 9. Ini bisa ditambah 1. 9 ke 11. Ini ditambah 2. Oke. Kemudian 20 ke 21. Ini ditambah 1. 21 ke 23. Ini ditambah 2. Oh, dapat nih polanya. Berarti tambah 1 tambah 2. Oke. 11 tambah 1. 12. 12 tambah 2. 14. 14 tambah 1. 15. 15 tambah 2. 17. 17 tambah 1. Harusnya adalah 18. Ini salah. Yang mana? Ini harusnya adalah 18. Dan 18 tambah 2. Pas. Hasilnya 20. Berarti yang angka yang tidak sesuai dengan pola yang ada di sini itu adalah angka 19 dan jawabannya adalah yang E. Yang mana ini harusnya adalah 18 bukan 19. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita langsung eksekusi saja ya. Dengan melihat sisi kiri dan sisi kanannya terlebih dahulu. 8 ke 3. Kita coba satu-satu dulu ya. 8 ke 3. Ini dikurang 5. 3 ke 9. Ini bisa dikali 3 atau ditambah 6. Kita keep dulu ya. Kali 3 atau ditambah 6.
Nanti yang mana kita pakai itu nanti dulu. Kemudian di sini ada 48 ke 43 itu dikurang 5. Dan 43 ke 129 berapa? Kalau kali 3, 9, 12. Ya, kali 3. Berarti benar ya, ini kita pakai kali 3. Ya, berarti ini hapus, kali 6 tambah 6-nya. Hapus juga semuanya. Sini pakai kali 3. Oke, berarti dapat polanya. Minus 5 dikali 3. Ya udah, langsung kita eksekusi. 9 ke 6. Harusnya kan habis kali 3 minus 5 ya. Nah, berarti 9 kurang 5 itu harusnya adalah 4. Ini salah. Harusnya adalah 4, bukan 6. Ya. Oke, nah kita udah dapat nih yang salahnya. Kalau udah dapat yang salah, kita langsung jawab aja yang A, nggak perlu cari yang lain. Nah, tapi karena ini masih belajar, kita coba nih untuk membuktikannya apakah benar polanya minus 5 kali 3. Nah, berarti tadi kan ini minus 5, harusnya kan 4 ya. 4 kali 3. 12, benar. 12 kurang 5. 7, benar. 7 kali 3. 21, benar. 21 kurang 5. 16. 16 kali 3. 48. 48, oke. Berarti benar ya. Berarti harusnya adalah 4. Dan jawabannya adalah yang A, 6. Karena angka 6 ini tidak tepat dengan pola yang ada di angka-angka ini. Jadi, yang salah itu adalah angka 6. Yang mana di sini harusnya adalah angka 4, bukan 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada angka lagi 148, 74, 84, dan seterusnya. Seperti biasa, kita cari pola yang ada di sisi kiri dan sisi kanan terlebih dahulu. Kita coba dengan ya satu-satu kayak gini ya. 148 ke 74. Ini berapa? Oke. 148 ke 74. Kalau 74 kali 2 berapa? 74 kali 2. Ya, 148 kan? Berarti 148 harusnya di sini bagi 2. Ya, 74 ke 84. Ini berarti bisa tambah 10. Ya kan? Oke, kita lihat ke sisi kanannya. 28 ke 14. Ini kalau kita melihat dari sini harusnya bagi ya, bagi 2. Bagi 2. Benar. Karena 14 kali 2 itu 28. 14 tambah 10. Hasilnya 24. Oke, kita lanjut. 84, berarti ini kan bagi 2 ya. 84 bagi 2. 42 kali 2. 84 ya, benar. Berarti ini benar. 84 bagi 2, 42. 42 tambah 10, 52. 52 bagi 2 itu 26 kali 2. Ya, benar. 52 bagi 2 itu 26. 26 tambah 10 harusnya 36, bukan 46. Ini salah. Harusnya adalah 36. Kemudian 36 dibagi 2. Hasilnya adalah 18. 18 tambah 10, 28. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, angka yang salah itu adalah 46, yang mana di sini harusnya adalah 36. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita langsung kerjakan ya. 12, 2, 16. Oke, kita coba satu-satu. 12 ke 2. Ini bisa dikurang 10, bisa dibagi 6. 2 ke 16, ini kali 8. Oke, kita coba nih. 28 ke 162. Wah, angkanya besar ya. Oke, kita coba karena susah ya. Kita coba dengan ngelewatin satu angka.
Oke, coba. 12 ke 16. Ini berapa? Tambah 4. 28 ke 32. Berapa? Tambah 4. Ya udah, berarti 16 ke 20. Ini juga tambah 4 ya. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 4, 28. Oke, dapat nih polanya. Plus 4, plus 4, plus 4. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, teman-teman mau nggak mau harus mencoba satu-satu gitu. Dan kita cari polanya. Nah, karena ini angkanya berarti polanya 4, 4, 4, 4. Berarti harusnya di atas tuh yang ini nggak beda jauh. Cuman beda angka dan juga beda tandanya aja itu. Kita lihat. 2 ke 6. Bisa tambah 4, bisa kali 3. Ya, kita keep dulu. 6 ke 16. 6 ke 16, ini tambah 10. 16 ke 54. Kali 16 ke 54 itu 6 kali 4, 24. Gak ada polanya. Ayo, ini gimana nih? Berarti ada yang ini kan, ada yang salah gitu. Nah, coba 54 ke 162. 54 ke 162. 54 kali 3 misalnya. Karena kan 3 kali 3 kali tambah 4 kan nggak mungkin tambah 4 tambah 10. Kayaknya ada salah kalau nggak di sini, di sini. Kita coba ya. 54 kali 3 nih 12, 2, 1. 3 kali 5 tuh 15, 16. Oh benar, ini kali 3. Berarti kali 3 harusnya. Ya, karena sini kali 3, di sini juga kali 3. Ya. Kita hapus, ini kali 3. Oke, bentar. Kita ulangin lagi. Di sini 2 ke 6, ini kali 3. Dan 54 ke 162 juga kali 3. Berarti harusnya pokoknya kali 3, kali 3, kali 3. 6 kali 3 harusnya di sini adalah 18. Dan jawabannya pasti ini. Yang ini salah. 16 ini ya harusnya adalah 18. Ya, kemudian 18 kali 3 berapa? 54, benar ya. 18 kali 3 4 2 54 ya. Benar, 54. Berarti yang tidak mengikuti pola itu adalah angka 16. Jawabannya adalah yang C. Yang mana 16 ini harusnya adalah 18. Ya. Oke. Oke, mungkin sampai di sini saja ya video pembahasan soal TKD kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan, itu bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman mengerti, dan bisa bermanfaat juga tentunya bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga video ini agar saya bisa terus semangat untuk membuat video pembahasan soal-soal tes TKD BUMN dan juga tes-tes yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.